Kalian tahu nggak sih kalau ada tanaman pangan tertua di dunia yang sudah mulai langka di Indonesia tapi malah dibudidayakan di Cina? Wah, uwi termasuk salah satu bahan pangan tertua di dunia. Cenderung dilupakan di daerah asalnya di Asia Tenggara, uwi merupakan salah satu makanan pokok di Afrika. Hampir semua produksi uwi di dunia saat ini berasal dari Afrika. Tanaman ini umumnya memiliki umbi dengan kulit warna kecoklatan, sedangkan dagingnya berwarna ungu. Dan ada juga yang berwarna putih gading. Dalam bahasa Inggris, uwi biasa disebut dengan yam atau water yam, sedangkan di Indonesia dikenal dengan banyak nama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan baik secara jasmani ataupun rohani. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview proses penanaman ubi di negara Taiwan. Kebetulan saya berdua sama teman saya yang asalnya dari negara Singapura. Kebetulan dia sama magang seperti saya di negara Taiwan. Bisa Anda lihat ya, lahan-lahan yang saya mau tanami ubi. Dulunya itu lahan ini bekas tanaman buah markisa, tapi udah lama terbengkalai, tapi sekarang mau dimanfaatkan untuk penanaman ubi. Seperti biasanya, tahapan awal dalam proses pertanian ialah tahapan pengelolaan lahan. Tahapan pengelolaan lahan di sini seperti biasanya di negara kita menggunakan mesin traktor. Namun agak sedikit berbeda ya untuk tipe mesinnya, dilihat dari segi bentuk dan ukurannya. Pengelolaan lahan untuk tanaman ubi jenis Mandarin di sini dalam proses pembuatan bedengan sangat berbeda seperti biasanya, dikarenakan bedengan harus landai ataupun miring. Tujuannya supaya si lahan ataupun si proses pemanenan dapat secara mudah. Mungkin seperti ini ya penampakan lahannya ataupun bedengannya, dengan lebar 1,7 meter dan panjang 4-50 meter persegi. Mungkin kurang lebihnya seperti ini proses pengelolaan lahan untuk tanaman ubi jenis Mandarin. Dengan lebar 1,7 dan panjang 40 sampai 50 meter. Tahapan selanjutnya setelah proses pengelolaan lahan selesai ialah mempersiapkan media ataupun wadah. Kalau di daerah sini disebutnya ini pipa, kalau di daerah kita, di negara kita disebutnya pralon ya. Di kampung saya itu disebutnya pralon. Dengan lebarnya 10 cm dan panjang 1,5 meter. Mengapa harus menggunakan pralon? Dikarenakan varietas ataupun ubinya sangat berbeda seperti di negara kita, dengan bentuk memanjang dan agak runcing ya, lebarnya agak runcing sehingga mudah patah dan mudah terkelupas ubinya. Sehingga alternatifnya ialah pemasangan ataupun media pralon. Mungkin seperti ini ya penampakannya. Dan yang paling penting dalam pemasangan media pralon di sini ialah mempermudah proses pemanenan. Agak lentur. Tahapan selanjutnya ialah proses perapihan pipa. Tujuannya untuk mempermudah proses perakitan atau pemasangan pipa untuk budidaya tanaman ubi. Setelah proses perapihan pipa selesai, langkah selanjutnya ialah proses pemasangan pipa. Pemasangan pipa di sini sangat sangat mempengaruhi ya dalam proses budidaya ubi di sini. Mungkin seperti ini ya kurang lebihnya, harus ditekan-tekan sedikit menggunakan tangan ataupun manual dikarenakan tidak ada mesinnya ya. Seperti ini mungkin. Nah, terus setelah selesai dalam proses pemasangan pipa di sini, langkah selanjutnya ialah proses penimbunan menggunakan tanah yang berada di depannya. Ketebalan tanah kurang lebih 5-10 cm.
Setelah proses penimbunan media ataupun pipa menggunakan tanah, langkah selanjutnya ialah proses penanaman benih ubi jenis Mandarin. Kurang lebih seperti ini ya penampakannya setelah proses penimbunan pipa menggunakan tanah. Mungkin seperti ini ya, jenis ataupun benih ubi jenis Mandarin, memanjang kecil, kurang lebih 20 cm. Sepertinya. Mungkin ini salah satu jenis tanaman yang sangat mahal ya yang saya tanam di sini selain cabai sama kol. Ada satu lagi yang paling mahal di sini yang saya tanam itu vanili. Tahapan akhir dalam proses budidaya tanaman ubi ialah pembuatan parit. Pembuatan parit di sini menggunakan mesin kapilator. Mungkin seperti ini ya penampakannya, dengan kedalaman parit 30 dan lebar parit 40 cm. Tujuannya dalam pembuatan parit ini supaya ketika air hujan tidak menggenang tanaman ubi sehingga ubi tidak mudah busuk. Kurang lebihnya ini penampakan ubi yang sudah dipanen. Dilihat dari karakteristiknya, ubi ini memanjang dengan warna daging yang bisa dilihat ya, putih tapi agak berlendir, kayak getah kayak gitu. Biasanya orang di sini itu suka dicampur sama sayur-sayuran, terus bisa dicampur sama kayak mie kayak gitu. Tapi saya pribadi kurang suka sih dilihat makan ubi di sini. Tapi harganya sangat mahal kalau menurut saya itu. Hampir satu ini kalau misalkan dirupiahkan itu ya lebih dari 200 lah, itu lebih dari 200.000 itu. Ukuran kurang lebih ini 45 cm. Ini dokumentasi kedua saya di sini. Semoga yang saya semogakan dapat tersemogakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.